great heroes around the prophet. Pahlawan-pahlawan agung di sekitar Nabi Muhammad. Jumlahnya banyak ya, seperti yang saya bilang tadi. Walaupun kalau kita ingin memilih, kita bisa memilih puluhan sampai ratusan. Tapi saya akan fokus ke beberapa orang saja, karena keterbatasan waktu. Ke beberapa orang, biar kawan-kawan bisa melihat apa saja sih ruang-ruang yang kadang-kadang kita nggak kepikiran ya. Nggak kepikiran. Kalau para pahlawan perang sudah tahu banyak lah. Kita tahu ada Khalid bin Walid misalnya, para penakluk itu kan. Kita tahu yang jago pedang. Tapi kita kadang-kadang nggak menyadari ruang-ruang kosong yang saat ini sangat relevan untuk kita isi. Insya Allah kita akan mulai ya sahabat-sahabat. Kita mulai dengan kisah seorang yang terbaik di antara para sahabat. Setelah Abu Bakar, Umar, yang ketiganya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusal bin Kilab. Nasabnya nyambung dengan Nabi Muhammad. Saya tidak akan menjelaskan profil detail Utsman bin Affan, hanya singkat-singkat saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pola kehidupan yang beliau jalani dan bagaimana kira-kira di padang mahsyar ketika beliau dikumpulkan dan beliau dihisab. Walaupun Utsman bin Affan tidak akan dihisab. Tidak akan dihisab karena kata Nabi Muhammad ada beberapa orang yang masuk surganya langsung tanpa melalui penghisaban. Di antaranya Utsman bin Affan. Saking gedenya pahalanya. Tapi kira-kira gini lah. Andaikan life journey Utsman bin Affan itu kita rekap, resumenya kayak gimana? Luar biasa dahsyat. Dan Utsman bin Affan itu sejak zaman jahiliyah, waktu beliau belum masuk Islam, sudah memang punya reputasi orang yang sangat lembut, santun, penyayang. Bahkan orang-orang Quraisy itu punya satu peribahasa gini. Kalau ada orang-orang Arab ingin mengungkapkan rasa sayang, cinta ke orang lain ya, ke sebuah kelompok ataupun menunjukkan rasa respect, sayang bukan cinta laki-laki perempuan. Mereka akan mengucapkan kalimat gini. Uhibbuka warrahmani hubbu Quraisyin li Utsmani. Aku menyayangimu, mencintaimu uhibbuka kata orang-orang Arab itu, aku mencintaimu sebagaimana demi Tuhan yang Maha Rahman sebagaimana orang-orang Quraisy mencintai Utsman. Kalimatnya bersastra tuh. Uhibbuka warrahmani. Aku mencintaimu demi Tuhan yang Maha Rahman. Hubbu Quraisyin li Utsmani. Seperti cintanya bangsa Quraisy ke Utsman. Dicintai oleh siapapun Utsman bin Affan itu. Makanya Rasulullah pun mencintainya. Dua putrinya dinikahkan ke Utsman bin Affan kan. Setelah satu meninggal digantikan dengan putri yang berikutnya. Nah, Utsman bin Affan ini lahirnya 26 tahun setelah tahun gajah ya. Usianya terpaut jauh dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad itu usianya 40 tahun, berarti dia berapa? Ya belasan tahun lah. Berarti ketika Rasulullah 26 tahun, berarti usianya baru 14 tahunan ya Utsman bin Affan ini. Nah, disinilah Utsman bin Affan memulai dakwahnya. Beliau direkrut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Singkat kata beliau ikut berjuang, ikut hijrah juga. Dan beliau ikut hampir semua perang kecuali perang Badar. Karena dalam perang Badar itu Utsman bin Affan diminta oleh Nabi Muhammad untuk meninggalkan medan perang, tidak lanjut ke medan perang untuk menjaga istrinya Ruqayyah yang notabene putri Nabi Muhammad. Utsman bin Affan udah pakai pakaian perang untuk ikut berjihad. Cuma kata Rasulullah enggak, kamu tolong jaga istri kamu, jaga putri saya, dia lagi sakit keras. Dan ternyata luar biasa. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, menang, jaya. Umat Islam itu happy. Tapi Rasulullah sang pemimpinnya pulang dengan tangisan. Kadang-kadang kita miss itu kisah itu. Kita hanya melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang nampak di depan mata. Kalau kita lihat berita itu kan pasti gini. Berita Nabi Muhammad dengan sahabatnya menang perang. Iya. Tapi begitu pulang Nabi Muhammad mendapatkan berita putrinya meninggal. Itu gak mudah. Siapa putrinya? Ya itulah istrinya Utsman bin Affan. Ruqayyah binti Muhammad SAW. Makanya beliau gak ikut perang Badar. Kapasitas apa yang dimiliki? Oh banyak. Kalau saya bahas ini gak akan cukup waktunya. Ilmuwan. Hilm itu halus. Toleran, samahah. Layin, lembut. Al-afu, pemaaf. Ya inilah. Anda semua bisa baca ya. 20 kualifikasi yang berusaha saya rekap dari berbagai referensi ya. Sabar, adil, zuhud, syukur. Macam-macam. Nah, kapasitas ini sahabat-sahabat yang membuat Utsman bin Affan bisa berkontribusi dalam banyak aspek. Dalam berbagai misi kehidupan. Siap ya, kita lihat. Apa yang berhasil beliau berikan bagi umat ini. Sejak mudanya soleh.
Mu'alafnya di usia remaja, 14-15 tahunan. Ikut hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu bukan hijrah ke Swiss. Ayo kawan-kawan kalian semua hijrah. Kemana? Ke Swiss, enak. Gemah Ripah Rajunawi, banyak coklat gitu juga. Tapi ini hijrahnya ke Ethiopia, negeri yang berbeda budaya dengan orang-orang Arab, makanan beda, bahasa beda, agama beda. Shock tuh kalau Anda coba nanti, kalau nggak percaya coba hijrah deh. Hijrah ataupun migrasi ya, pindah ke negara lain. Tapi bukan seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun. Wah, pasti Anda kepikiran tuh nasi goreng, martabak, gorengan, pasti kepikiran. Karena orang itu rindu dengan apapun yang berhubungan dengan tanah airnya. Nah, Utsman bin Affan adalah rombongan pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habasyah bersama putrinya Nabi Muhammad, Ruqayyah. Rombongan pertama. Lalu ketika beliau ditarik lagi pulang, hanya 2 bulan 3 bulanan hijrah ke Habasyah di tahun ke-5 kenabian itu, beliau mensupport full dakwah Nabi Muhammad dengan finansial, dengan uangnya. Karena beliau pengusaha kaya. Jenius soal nyari duit Utsman bin Affan itu. Lalu Utsman bin Affan ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah ikut perang Badar melawan orang-orang kafir Quraisy, tapi Utsman bin Affan disuruh tinggal dengan istrinya. Istrinya meninggal. Tapi setelah itu perang Uhud ikut, perang Ahzab ikut. Semua perang sampai akhir Rasulullah ikut terus Utsman bin Affan ini. Bukan seorang yang pengecut, bukan. Saya mah udah nyumbang duit aja. Kalian mau berjuang udah turun ke jalan, saya bagian donasi. Enggak kayak gitu. Utsman bin Affan juga seorang mujahid. Karena totalitas kapasitasnya itu terbentuk dalam seluruh aspek. Lalu Utsman bin Affan juga masuk kategori orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Walaupun beliau nggak ada. Kenapa? Karena orang-orang yang berbaiat di bawah pohon itu membela Utsman bin Affan yang sedang disekap, diculik oleh orang-orang kafir Quraisy. Atau disekap ya di ruang rapat mereka. Makanya para ulama mengatakan beliau termasuk juga orang-orang yang dapat penghargaan sebagai ahlu syajarah. Orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Yang paling dahsyat adalah kisah tentang pembelian sumur Utsman bin Affan itu dan juga infak dalam perang Tabuk. Di tahun ke-9 ya. Tahun ke-9 Hijriah itu umat Islam harus menghadapi satu kekuatan besar yang namanya peradaban Romawi. Gede kekuasaannya. Mereka itu pasukan yang sangat besar. Tapi umat Islam tidak punya logistik. Umat Islam gak kaya-kaya amat. Bahkan banyak yang tidak memiliki tunggangan. Gak memiliki tunggangan itu ibarat mau ada aksi dari Bandung ke Surabaya, ada sebuah misi, tapi gak pakai kereta, gak pakai pesawat, bahkan gak ada motor dan sepeda. Gimana coba? Harus membawa barang-barang, jalan kaki sejauh itu. Dan inilah yang harus dihadapi oleh umat Islam dalam perang Tabuk. Gak ada perlengkapan. Ya memang ada unta di mana-mana, tapi kan harus dibeli, gak ada uangnya. Unta itu paling murah 50 juta. Yang agak keren sedikit dan juga gagah 100 juta unta itu. Apalagi kuda lebih mahal lagi, bisa 500 miliar kuda itu harganya. Nah, dari mana uang umat Islam untuk membiayai perang? Nabi Muhammad bisa memaksa orang itu kalau mau, orang akan infak. Tapi Rasulullah bukan orang yang maksa. Rasulullah orang yang persuasif Rasulullah itu. Persuasif sekali. Nabi Muhammad lalu membuka open tender, man yashtari al jannah kata Nabi. Siapa yang mau membeli surga? Iming-imingnya surga. Ya, ini narasi. Tapi Rasulullah memang jujur benar. Siapa yang infak akan mendapatkan surga. Jadi ini adalah iming-iming yang hak, beda dengan iming-iming para politisi ataupun jubir-jubir kampanye dengan program-program populisnya. Nabi Muhammad mengatakan siapa yang mau membeli surga, infak untuk pasukan ini. Utsman bin Affan di hari itu pertama-tama dia infak 100 unta. Alayya mi'atu ibil ya Rasulullah bi'aktabiha wa akhlasiha bi'akhlasiha wa aktabiha. Saya akan infak 100 unta dengan seluruh muatan dan perlengkapannya. Kalau 100 unta itu kali 50 juta aja, 50 juta kali 100 unta itu udah 5 miliar. Kalau perlengkapan satu unta saja, perlengkapannya tombak, panah, pedangnya, makanannya, airnya, botol-botolnya, tendanya, 100 juta per unta kali aja. 150 juta kali 100 unta. Ketika itu Rasulullah mengatakan ini, ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membuat dia madarat. Itu kata Rasulullah. Digituin Utsman bin Affan, itu enggak libur kalau kita ya, digituin
Siapa ya? Saya kasih contoh ya. Di antara antum semua nih. Saya deh udah aja. Apapun yang dilakukan Elvandi nggak akan membahayakannya di hari akhirat. Aduh itu tergoda itu nanti kita itu. Libur, sholat libur, ngaji libur, surga di tangan itu. Manusia yang lemah imannya seperti saya, seperti kita semua mungkin akan terperdaya ketika ada jaminan surga. Tapi Utsman bin Affan setelah digituin, Utsman bin Affan itu malah mengatakan, ya Rasulullah, alayya mi'atu bil bi'aktabiha wa akhlasiha. Aku tambah lagi 100 unta. Terus aja setiap didoakan nambah lagi. Sampai satu hari tersebut, pernah saya kalkulasi, unta muatannya semuanya minimal 130 miliar satu hari infaknya. Itu dahsyat Utsman bin Affan itu. Tapi apakah selesai hanya di situ? Enggak. Utsman bin Affan masih banyak kontribusi yang lainnya. Membeli sumur Roma. Ya kan kita pernah dengar cerita itu. Dan bagaimana sumurnya sekarang ada tahu enggak? Bagaimana sumur Roma sekarang? Sumur Roma yang dulu dibeli oleh Utsman bin Affan ketika umat Islam itu kekurangan air, dibeli, diinfakkan, diwakafkan untuk umat Islam airnya, lalu dipakai sumur itu untuk mengairi area sekitar sumur sehingga menjadi perkebunan, menjadi sawah-sawah, makin tumbuh, makin lebat pohon-pohon kurmanya. Setelah itu dikelola lagi oleh para khalifah di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dikelola oleh Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dilanjutkan oleh Daulah Utsmaniyah sampai hari ini. Uang yang dikelola dari hasil keuntungan perkebunan dari air sumurnya Utsman itu menjadi investasi besar billion dollars yang dikelola oleh pemerintah Saudi Arabia sampai detik ini, mendapatkan manfaat umat Islam itu untuk rumah sakit, untuk sekolah-sekolah, beasiswa, untuk jamaah haji. Beberapa rumah sakit di Saudi Arabia itu menggunakan nama rumah sakit Utsman. Kenapa? Karena banyak proyek-proyek dibiayai dari uang investasi perkebunan yang zaman dulu di zaman Utsman sampai sekarang itu masih menghasilkan. Itulah yang namanya al-barokah. Al-barokah itu kata para ulama hiya ziyadatul khair. Keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Dahsyat sekali, sampai hari ini kontribusi masih kerasa. Tapi menurut saya bukan itu masih belum kontribusi yang paling dahsyat, masih ada lagi. Beliau mendukung Abu Bakar, mendukung Umar. Setelah itu beliau terpilih menjadi khalifah baru. Di zaman pemerintahan Utsman bin Affan ada salah satu karya besar yang beliau cetak. Di zamannya umat Islam kesulitan membaca Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang non-Arab belajar bahasa Arab. Dan banyak orang-orang yang non-Quraisy yang bahasa Arabnya tidak standar. Sehingga perlu ada satu penyeragaman cara baca sehingga Al-Quran tidak salah baca. Maka Utsman bin Affan dengan timnya menginisiasi untuk membuat syakal A-I-U-nya dan titik-titiknya dalam setiap huruf Al-Quran. Sehingga sejak saat itu sampai detik ini cara baca Al-Quran distandarisasi. Kalau nggak ada usaha Utsman bin Affan bisa repot, bisa berantakan cara umat Islam itu membaca Al-Quran. Sampai detik ini setiap kali kita membaca mushaf Al-Quran itu adalah mushaf Al-Quran yang syakalnya dan juga tanda bacanya, nuktohnya, tanda-tanda titiknya itu dirumuskan di zaman Utsman bin Affan berkat kebijakan politik Utsman bin Affan. Jadi semua orang yang membaca mushaf Utsman hari ini, Utsman bin Affan mendapatkan pahalanya. Sampai hari kiamat gak akan berhenti pahalanya, sahabat-sahabat. Itu yang namanya kontribusi. Lalu Utsman bin Affan jadi pemimpin membuat umat sejahtera. Di akhir hayatnya ada yang memberontak, lalu dibunuh oleh para pemberontak dan mati syahid. Nah inilah sahabat-sahabat kisah Utsman bin Affan. Ada yang tertarik, berminat untuk mengejar kontribusi ini? Jangan nanggung-nanggung. Kalau Anda bisnis, kalau Anda bikin usaha, kalau Anda bikin perusahaan, jangan nanggung-nanggung. Saya yang penting cukuplah buat keluarga, dapat 30 juta, 50 juta per bulan. Jangan nanggung-nanggung. Kalau ada yang ingin kontribusi di sini, yang gede. Karena para pemilik harta, jika memiliki jiwa kontribusi, akan mengakselerasi para pengusung narasi. Akan mengakselerasi para pengusung narasi, sahabat-sahabat. Ini baru satu tokoh ya. Kalau Anda ingin bergerak di sini, ada teladannya Utsman bin Affan. Oke? Itu satu, sahabat-sahabat.